Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sri Bakti dengan NIM C1C020055 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan proposal hasil penelitian yang berjudul Analisis Keunggulan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal yang diterapkan pada PT Indomarko Primatama. Masuk ke latar belakang bab 1. Indonesia pada saat yang sama perkembangan bisnis retail yang sangat menguntungkan karena Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dan masyarakatnya juga memiliki gaya hidup yang berorientasi pada konsumen, digunakan itu sebagai pangsa pasar. Perkembangan bisnis juga ditandai dengan perluasan bidang kegiatan perusahaan dan sistem informasi yang digunakan. Peran sistem informasi dalam perkembangan suatu organisasi tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tujuan dari dukungan sistem informasi yang baik adalah untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan bisnis lain. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengumpulkan dan menyimpan data transaksional dan mengolah data tersebut untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Suatu sistem dikatakan baik jika memfasilitasi proses perdagangan dan memperoleh informasi tentang perusahaan. Ini tersedia dari perusahaan perdagangan melalui sistem komputerisasi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk merancang efisiensi biaya dan pelayanan kepada pelanggan secara lebih efektif. Untuk trading house, sistem komputerisasi dapat mempercepat proses trading dan mempermudah aktivitas dengan menyajikan informasi data penjualan secara akurat dan real time. Masuk ke rumusan masalah. Bisa kita lihat rumusan masalah ada 2. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja keunggulan sistem informasi akuntansi yang diterapkan PT Indomarko Primatama? Yang kedua, apakah pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi yang diterapkan PT Indomarko Primatama sudah efektif? Masuk ke manfaatnya. Yang pertama, di bidang akademik diharapkan peningkatan pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi di bidang perusahaan retail. Yang kedua, di bidang praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data untuk penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik dan efisien di bidang perusahaan komersial. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Pengertian sistem. Yang pertama itu ada pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Fatasha tahun 2015 bahwa sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas beberapa komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Pengertian sistem adalah cara untuk melakukan sesuatu. Ini didefinisikan sebagai serangkaian objek atau perangkat yang terhubung yang bekerja sama. Pengertian sistem dapat berarti kumpulan perangkat keras komputer dan program yang digunakan bersama untuk tujuan tertentu, atau kumpulan organ atau struktur dalam tubuh untuk tujuan tertentu. Masuk yang ke selanjutnya, yaitu tujuan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu menyediakan informasi bagi perusahaan. Yang kedua, memperbaiki sistem informasi yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internnya, itu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi serta untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, tujuannya itu mengurangi biaya klerikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk yang kedua, ini ada komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart tahun 2015, ada 6 komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data
sistem informasi akuntansi. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Choosing tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Maksudnya sumber daya manusia ini SIA membutuhkan sumber daya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sumber daya dapat diklarifikasikan sebagai alat, data, bahan pendukung, dan sumber daya manusia atau dana. Yang kedua, ada peralatan. Peralatan merupakan unsur sistem informasi yang berperan dapat mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian, kalkulasi ataupun perhitungan dan kerapihan untuk data informasi. Maksud yang ketiga, formulir. Maksudnya formulir ini merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Formulir juga disebut dengan istilah dokumen. Yang keempat, ada catatan. Catatan terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, jurnal. Merupakan catatan akuntansi yang pertama digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data yang lainnya. Yang kedua, ada buku besar, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya ke dalam jurnal. Yang kelima, ada prosedur. Prosedur merupakan urutan atau langkah-langkah yang menjalankan suatu pekerjaan, tugas, atau kegiatan. Yang keenam, ada laporan. Hasil dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan laporan manajemen. Masuk ke sebelum masuk ke jenis-jenis teknik dokumentasi, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsinya itu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang terakhir, manfaat dari SIA ini adalah fungsi dari SIA ini adalah memberikan pengendalian yang memadai dan mengamankan aset data organisasi atau perusahaan. Masuk ke jenis-jenis teknik dokumentasi sistem informasi ya. Dokumen merupakan narasi bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Tingkat atau derajat pemahaman dokumentasi meliputi mampu memahami, mengevaluasi, dan menyiapkan atau membuat. Dan jenis-jenis teknik mendokumentasikan sistem informasi ini antara lain, yang pertama, diagram arus data. Diagram arus data ini menjelaskan dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru tentang jenjang tertinggi tersebut. Diagram konteks yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem. Yang kedua, ada bagan alir atau flowchart, yaitu merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol. Merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas dan tepat dan logis. Untuk selanjutnya, yaitu tabel keputusan, membantu meringkas hasil akhir dari proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Yang terakhir, ada bagan manajemen proyek, yaitu penilaian terhadap keberhasilan proyek. Penyusunan informasi didasarkan pada apakah proyek tersebut diterapkan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran atau tidak. Alat manajemen proyek yang membantu dalam penyelesaian proyek adalah Gantt chart ya dan diagram jaringan. Masuk ke materi selanjutnya, itu pengendalian internal. Menurut Harry tahun 2014, pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik, tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Menurut Harry ini menyatakan bahwa pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi atau bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik, tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Sistem pengendalian internal akan dijumpai dalam perusahaan yang dimana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah ke atas. Masuk ke materinya selanjutnya, yaitu tujuan pengendalian internal.
Adapun tujuan pengendalian internal menurut Harry tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa yang pertama itu aset dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu atau perorangan, oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal ditetapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan kepentingan perusahaan. Yang kedua, informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja atau kecurangan maupun tidak disengaja atau kelalaian. Kurang untuk tujuan pengendalian internal ini kurang satu saya cantumkan kepada di PPT ini. Untuk yang ketiga itu karyawan telah mentaati hukum dan peraturan. Masuk ke materi selanjutnya yaitu masuk ke bab 3 maksudnya, mohon maaf. Bab 3 ini berisi metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Menurut Sugiono tahun 2013, metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber daya dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Masuk ke yang kedua yaitu jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa informasi dan berasal dari sumber tertulis, di antaranya buku-buku literatur. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal terdahulu. Masuk ke sumber data. Sumber data penelitian ini didapat dari jurnal-jurnal terdahulu. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini teknik dokumentasi adalah suatu cara dalam penelitian yang digunakan dengan cara mengkaji dokumen terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencatat jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu menurut Mulung mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang kedua, analisis deskriptif mendeskriptif kegiatan operasional usaha yang ada, terutama terkait tentang proses sistem informasi akuntansi pada PT Indomarko Primatama. Hal ini dilakukan guna mengetahui sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang diterapkan pada perusahaan PT Indomarko Primatama sebagai objek penelitian. Analisa data dimulai dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang didapat dari penelitian sebelumnya tentang perusahaan tersebut. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan pada proposal penelitian saya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.